Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin membacakan hasil kerja kami yang diberikan oleh Bapak Tutor, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP yang disusun oleh Nuraini HS dan Dewi Reski Fatima. Di Satuan Pendidikan SD Negeri Batu Anpa, mata pelajaran PKN, kelas 4 semester 2, materi pokok, hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah, alokasi waktu 2 kali 35 menit atau 1 kali pertemuan. Di bagian A, kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama itu sikap spiritual, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, sikap sosial, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, pengetahuan, memahami pengetahuan faktual atau fakta nyata, dan konseptual, pemahaman hubungan antar konsep berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sekitar. Yang keempat, keterampilan, menyajikan pengetahuan dalam bahasa yang jelas dan sistematis melalui kegiatan mengamati, menanya, dan mencoba. Di bagian B, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di bagian kompetensi dasar, memahami hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah, menyajikan hasil identifikasi tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, menjelaskan pengertian hak dan kewajiban, mengidentifikasi contoh hak di rumah dan di sekolah, mengidentifikasi contoh kewajiban di rumah dan di sekolah, menyebutkan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban, dan menyampaikan hasil diskusi tentang hak dan kewajiban dengan percaya diri. Bagian C itu tujuan pembelajaran. Adapun tujuannya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian hak dan kewajiban dengan benar, menyebutkan contoh hak di rumah dan di sekolah, menyebutkan contoh kewajiban di rumah dan di sekolah, menunjukkan sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir, menyampaikan hasil diskusi kelompok dengan percaya diri dan santun. Selanjutnya di bagian D itu ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu ada materi pokok tentang yang pertama, pengertian hak, kedua, pengertian kewajiban, contoh hak di rumah, contoh kewajiban di rumah, contoh hak di sekolah, contoh kewajiban di sekolah, dan yang terakhir, pentingnya melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Adapun contohnya, di bagian hak, mendapat kasih sayang dan mendapat pendidikan. Contoh di kewajiban itu membantu orang tua menaati tata tertib di sekolah. Adapun metode pembelajarannya, yang pertama, ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, penugasan, dan presentasi. Pendekatan pembelajarannya yaitu saintifik atau mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Model pembelajarannya itu cooperative learning atau belajar kelompok. Selanjutnya yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran yang pertama itu buku PKN kelas 4, yang kedua gambar kegiatan di rumah dan di sekolah, yang ketiga video pembelajaran tentang hak dan kewajiban, yang keempat papan tulis dan spidol, yang kelima lembar kerja peserta didik atau LKPD, dan yang terakhir laptop dan proyektor jika tersedia. Kemudian sumber belajar yaitu buku PKN kelas 4 kurikulum merdeka,
Kedua, lingkungan rumah dan di sekolah. Ketiga, video pembelajaran PKN. Dan yang terakhir yaitu artikel pendidikan tentang hak dan kewajiban anak. Kemudian, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Pada tahap pembelajaran di pendahuluan, kegiatan pembelajarannya yaitu guru memberi salam dan mengajak peserta didik untuk berdoa. Kemudian, guru mengecek kehadiran peserta didik. Kemudian, guru melakukan apersepsi dengan bertanya tentang kegiatan siswa di rumah dan di sekolah. Dan yang terakhir, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan alokasi waktu 10 menit. Kemudian pada bagian inti, yaitu yang pertama, peserta didik mengamati gambar tentang hak dan kewajiban. Kemudian guru menjelaskan pengertian hak dan kewajiban. Kemudian peserta didik menyebutkan contoh hak dan kewajiban di rumah serta di sekolah. Kemudian peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok mendiskusikan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Dan yang terakhir, guru memberikan penguatan dan motivasi kepada peserta didik dengan alokasi waktu 50 menit. Kemudian di bagian terakhir yaitu penutup. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran. Kemudian guru memberikan evaluasi singkat. Lalu guru memberikan pesan moral agar siswa melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Dan yang terakhir, guru menutup pembelajaran dengan salam dan doa dengan alokasi waktu 10 menit. Kemudian di penilaian, di bagian penilaian yaitu terdapat 3, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap yaitu sikap disiplin, tanggung jawab, percaya diri, dan kerjasama. Kemudian penilaian pengetahuan yaitu tes tertulis dan tanya jawab. Dan penilaian keterampilan yaitu presentasi hasil diskusi dan kemampuan menyampaikan pendapat. Sekian dari presentasi dari kelompok 8. Maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.